mengajak kita semua merenungkan dalam satu bagian firman Tuhan yang terambil di dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat 18 sampai ayat yang ke-25. Saya akan membacakan ayat firman Tuhan ini untuk kita semua. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Penderitaan Kristus sebagai Teladan. Ayat yang ke-18, Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang begis. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh, sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemeliharaan jiwamu. Amin. Terima kasih untuk pembacaan firman Tuhan kita pada malam hari ini. Di sini saya akan memberikan tema untuk mempermudah kita mempelajari firman Tuhan ini, yaitu oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata sembuh artinya menjadi sehat kembali dari sakit atau penyakit dan akan dipulihkan. Nah, pertanyaan bagi kita pada saat ini adalah, mengapa oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh? Yang pertama dapat kita lihat di dalam ayat yang ke-21. Karena Yesus telah menderita bagi kita. Nah, pada dasarnya tidak ada seorang pun di antara kita yang dengan sengaja mau menderita. Saya yakin percaya bahwa kita saat ini tidak mau menderita, melainkan kita mau diberikan kekuatan oleh Tuhan, dijaga dan dilawati oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, kita pasti tidak mau menderita, sakit atau hidup susah untuk selamanya. Nah, setiap orang berusaha menghindari penderitaan. Tetapi di dalam 1 Petrus pasal kedua ayat yang ke-19 dapat dibaca di dalam Alkitabnya. Di sana mengatakan bahwa ternyata kita dipanggil untuk menderita di dalam Kristus. Nah, di dalam 1 Petrus ini menjelaskan bahwa ternyata kita dipanggil untuk menderita di dalam Kristus. Nah, kita diajak untuk mengikuti jejak Kristus yang menderita. Nah, kita di sini sebagai orang percaya kepada Tuhan, kita itu diajak untuk mengikuti penderitaan yang Kristus alami di dalam kehidupan kita saat ini. Nah, taat bukan berarti pasrah dan menyerah. Nah, seringkali kita melihat bahwa orang itu mengatakan bahwa kalau taat itu berarti dia harus pasrah dan menyerah. Tetapi di dalam bagian firman Tuhan ini dikatakan bahwa ketika kita taat bukan berarti kita harus pasrah dan menyerah dalam kehidupan kita. Nah, taat itu menunjukkan pada sikap mengikuti teladan Kristus yang menderita bagi kita. Nah, apa teladan dalam penderitaan Kristus? Di sini itu secara jelas disebut dalam ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-24, dapat dibaca di dalam Alkitabnya. Di sana sangat menjelaskan teladan Kristus yang menderita. Nah, meskipun menderita, Yesus tidak membalas caci maki ketika ia dicaci maki. Ia tidak mengancam, bahkan tipu tidak ada di dalam mulutnya. Nah, kita saat ini ketika kita dicaci maki oleh orang-orang di sekitar kita, bahkan kita diancam, bahkan tipu, ketika orang itu tidak percaya kepada Tuhan, tentunya di dalam hidupnya dia tidak taat melakukan perintah Tuhan. Nah, kita sebagai orang yang percaya itu adalah tugas kita untuk mengabarkan bahwa Tuhan Yesus itu menderita bagi kita.
Nah, di sini Yesus tidak berbuat dosa dan di situ tetapi dia menanggung dosa kita. Ini menjadi sebuah ajakan untuk hidup kudus meskipun menderita. Susah sekali untuk kita lakukan untuk hidup kudus, bahkan menderita sekalipun susah sekali untuk kita jalani dalam kehidupan kita saat ini. Nah, di sini menderita demi kebenaran itulah teladan penderitaan Kristus. Nah, Kristus itu menunjukkan bahwa sifat dalam kehidupannya, bahkan dia memberikan teladan bagi kita saat ini. Yesus itu menderita demi kebenaran. Bahkan Kristus itu memberikan teladan penderitaan untuk kita lakukan dalam kehidupan kita saat ini. Nah, penderitaan Kristus bukan penderitaan yang sia-sia. Nah, banyak orang itu mengatakan bahwa penderitaan itu hanyalah sia-sia, hanya sementara saja. Tetapi di sini mengatakan bahwa penderitaan Kristus bukanlah penderitaan yang sia-sia. Mengapa saya katakan demikian? Karena kematian Yesus bukanlah kematian yang konyol. Nah, bukan berarti kita sebagai kita hidup di dunia ini, ketika kita telah mati, bahwa itu hanya biasa saja, tidak ada proses dalamnya. Nah, tetapi di sini mengatakan bahwa kematian Yesus bukanlah kematian yang konyol, bukanlah kematian sia-sia. Nah, Yesus menderita, sengsara dan mati adalah untuk menyelamatkan manusia. Nah, itu suatu perbuatan Yesus, kebaikan Yesus untuk membenarkan kita. Mengapa saya bisa mengatakan demikian? Karena Yesus menderita, sengsara dan mati adalah untuk menyelamatkan kita saat ini. Nah, di sini oleh bilur-bilurnya kita telah sembuh. Itulah yang patut kita teladani, bahwa kita pun bersedia menderita karena hendaklah Allah dan bukan menderita karena perbuatan dosa. Nah, Allah itu menderita bukan karena perbuatan dosa, tetapi Allah menderita karena Ia ingin menyelamatkan, membenarkan kita manusia. Nah, yang kedua dapat dilihat di dalam ayat yang ke-24, yaitu karena Ia sendiri telah memikul dosa kita. Nah, luar biasa pengorbanan Tuhan dalam kehidupan kita, karena Ia sendiri telah memikul dosa kita. Ada perbedaan antara penderitaan karena kehendak Allah dan penderitaan karena dosa. Ini suatu perbedaan. Nah, segala penderitaan yang dicari-cari dari penderitaan karena dosa, seringkali kita melihat apa saja dosa, penderitaan yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Bahkan kita itu sering melakukan dosa. Nah, baik itu dalam mencuri, membunuh, bahkan dalam kehidupan kita telah mengetahui apa itu hukum Taurat. Kita sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan, tentunya kita pernah melihat bahwa orang, jika dia mengalami penderitaan, baik itu permasalahan hidup yang dia alami, tentunya dia mengalami putus asa, frustasi dalam kehidupannya. Ada yang bunuh diri dan lain sebagainya. Tetapi di sini Yesus tidak melarikan diri dari penderitaan, bahkan dia menanggung penderitaan ini. Nah, kadang-kadang dalam kehidupan kita sengaja mencari penderitaan dengan minuman-minuman keras atau minum-minuman yang terlarang. Apa itu? Baik itu segala narkoba, seks bebas, dan lain sebagainya yang mengakibatkan menderita. Kita menikmati itu hanya sesaat saja, tanpa kita sadari bahwa perbuatan tersebut tidak adalah benar di hadapan Tuhan. Nah, dunia ini memang nikmat, tetapi jika kita dihadapkan dengan penghakiman, tentunya kita tidak akan masuk surga. Mengapa? Karena kita tidak bertobat, karena kita terus melakukan dosa dalam kehidupan kita. Nah, di sini kadang-kadang kita juga lari dari penderitaan. Seperti yang saya katakan tadi, kita sering lari dari penderitaan hidup yang kita alami. Nah, mengapa? Karena tidak sanggup menjalani kesusahan.
Karena dia tidak sanggup mengalami kesusahan, akhirnya dia menjalani jalan pintas. Dia mengambil jalan pintas dalam kehidupannya. Itu adalah perbuatan yang sangat fatal, salah ya. Nah, di sini ini bukan cara Kristiani, bukan cara orang yang percaya untuk menghadapi penderitaan. Jika kita harus menderita karena kehendak Allah, maka marilah kita menanggungnya dengan taat dan setia. Kita harus taat kepada Tuhan, bahkan kita harus setia. Setia dalam hal apa? Setia dalam memuji Tuhan, bersekutu. Jangan kita malas bersekutu kepada Tuhan. Nah, di sini dapat kita melihat bahwa tetapi kita harus Tuhan Yesus harus kita teladani di dalam kehidupan kita. Jika kita melayani, kita tidak harus menuntut, kita tidak harus pamrih, kita tidak perlu pamer, tetapi itu ada suatu ungkapan dalam kehidupan kita. Untuk apa? Untuk kita melayani Tuhan. Kita tidak dapat membalas setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, selain kita untuk memuji dan melayani Tuhan dengan sepenuh hati dalam hidup kita saat ini. Nah, adalah sebuah kasih karunia jika kita menderita karena melakukan kehendak Allah. Kita harus melakukan menderita kehendak Allah. Kita tidak usah takut menderita. Mengapa saya mengatakan demikian? Jika kita percaya kepada Tuhan, meskipun kita menderita, bahwa Allah itu akan menolong, Tuhan itu akan menguatkan, menjaga, memelihara kehidupan kita. Sebagai kesimpulan untuk kita pada saat ini, yang pertama, mengikuti teladan Kristus yang telah menderita bagi kita. Mengapa? Karena teladan Kristus adalah teladan yang mulia yang harus kita turuti, yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Yang kedua, menderita karena melakukan kehendak Allah. Menderita melakukan karena kehendak Allah. Jangan kita takut untuk kita menderita melakukan kehendak Allah. Karena Bapa di surga telah menyediakan mahkota kehidupan, yaitu kerajaan surga bersama-sama dengan Dia. Nah, terima kasih